Hai sobat makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Driftneck berdiri di atas gedung mengamati invasi robot yang semakin membabi buta. Melihat robot terbang di hadapannya, ia mengatakan bahwa robot itu adalah unit kelas atas yang kemunculannya sudah dipastikan. Lalu robot itu melancarkan serangannya, namun bukan ke Driftneck, melainkan pahlawan yang bertugas di hadapannya. Melihat serangan yang mendadak, membuat sang leader Asel panik seketika. Untungnya ia dapat menghindarinya dengan mudah. Setelah menghindar, ia berteriak apakah anggotanya baik-baik saja. Anggotanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Anggotanya juga mengatakan bahwa musuh yang baru ini sangat kuat. Lalu Asel memutuskan untuk melawan musuh kuat itu sendiri. Sementara anggotanya melawan musuh robot tipe infanteri. Tanpa mengulur-ulur waktu lagi, Asel langsung melesat untuk menyerang robot itu. Satu serangan demi serangan berhasil membelah robot itu dengan mudah. Berkat setelan tempur Neo, ia pun dengan mudah menggapai robot yang terbang itu. Kepercayaan diri Asel semakin meningkat ketika ia bisa menumbangkan mereka tanpa adanya masalah. Di situasi lain kita juga diperlihatkan Webigaza solo melawan skuad robot. Dikarenakan ia seorang cyborg, musuh terbang pun bukan apa-apa baginya. Namun seiring berjalannya pertempuran, ia juga merasakan energinya berkurang yang bisa kita lihat saat ia mengeluarkan keringat sejagung-jagung. Panel pindah ke Raiden yang juga menghadapi musuh robot yang berterbangan. Ia nampak tak mengalami kesulitan apapun karena bisa menyerang tanpa menyentuh mereka. Dengan gabungan teknik dan kecanggihan teknologi Neo, membuat Raiden seperti menguasai haki. Ia dapat membuat gelombang tekanan angin dari telapak tangan yang cukup efektif. Bedanya dengan leader lain, Raiden bekerja sama dengan anggotanya untuk mengalahkan robot. Tujuannya jika ada serangan susulan, masih dapat teratasi sehingga para robot tak bisa melangkah lebih jauh lagi. Panel pindah ke leader lain yaitu Blue. Ia diperlihatkan solo melawan para robot dengan tembakan fish cannon-nya. Seketika musuh auto rata. Namun di tengah asiknya menyerang, markas pusat menginstruksikan Blue untuk kembali ke markas pusat karena sudah bertarung dengan keras. Blue mengabaikan instruksi mereka dan terus bertarung. Markas pusat berkata kembali, "Tidak bisakah kau mendengarkanku? Kau perlu menyimpan energimu untuk musuh terbesar." Master Fuzi khawatir bahwa musuh masih menyimpan beberapa senjata tersembunyi. Dengan jengkel, Blue menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Jika aku mundur sekarang, kekuatan yang telah kudapatkan akan menjadi tidak berarti." Panel pindah ke Suiryu. Ia juga mendapat musuh baru atau gelombang kedua. Karena musuh kali ini terbang, anggota Suiryu sampai berkata, "Leader Suiryu, ada musuh baru. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima tembakan. Kita benar-benar kewalahan." Namun meskipun musuh terbang, Suiryu tak menyerah begitu saja. Ia langsung melompat dan menyerang robot itu menggunakan teknik Void Flying Dragonfish yang membuat robot itu hancur lebur seperti tape. Setelah mengalahkan mereka, Suiryu masih belum bisa senang dulu. Lalu ia berkata, "Jika ini tingkat mereka, bahkan jika jumlah mereka cukup besar, masih mungkin untuk memusnahkan mereka yang dipelopori oleh para leader Neo. Tapi masih ada sesuatu tentang hal ini yang menggangguku." Panel pindah lagi sob. Sekarang ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sana terlihat para robot telah mengepung area itu. Mereka tak bisa melangkah lebih jauh berkat adanya perlawanan dari sistem pertahanan Asosiasi Pahlawan. Setelah itu pihak asosiasi menerima surat dari Suiryu. Ada penundaan karena gangguan jaringan. Tetapi tampaknya Suiryu tinju hampa, seorang pahlawan kelas perwira Neo Hero, telah mengirimkan pesan tak bersyarat kepada kami dari posisi eksekutif resmi. Lalu pahlawan bertanya, "Penawaran kerjasama?" Staf menjawab, "Tentu saja tidak." Dia mengatakan, "Ini di luar kemampuan Asosiasi Pahlawan, jadi jangan campur tangan, Neo akan menanganinya." Ia juga mengatakan, khususnya kunci pahlawan kelas A Suiko di suatu tempat, karena dia ceroboh. Setelah mendengar isi surat itu, para pahlawan mulai menanggapi dengan yang lainnya. Meski dia mengatakan itu,
Kita tidak punya pilihan. Kami dikepung. Para Neo Hero tidak ada di sini untuk membantu kita, bukan? Mereka tidak bisa datang. Tidak dengan penghubungan ini. Mereka bahkan akan ditembak jatuh dari udara. Kita ibarat tikus yang terperangkap di dalam tas berjari-jari beberapa kilometer tanpa adanya jalan masuk atau keluar, kata mereka. Suiko pun hanya diam saja dengan kondisinya saat ini. Ia berpikir sambil membayangkan Saitama. Kau masih belum mengerti apa-apa, kakak. Tiba-tiba harus bersikap seperti pahlawan dan kakak yang dapat diandalkan itu sulit ya. Kau menganalisis situasi perang seolah-olah kau tahu apa yang kau lakukan dan mengirimkan pengumuman ya. Kau meremehkanku. Optimisme yang berasal dari kekurangan informasi. Yang terpenting, membuat ini tentangku. Kau mungkin dengan santai menendang musuh di medan perang saat ini, Kak. Namun, jika kau masih menganggap dirimu yang terkuat, kau salah. Asosiasi pahlawan memiliki beberapa yang sangat luar biasa di jajarannya. Kau mungkin bahkan tidak memahami kengerian tingkat bencana naga yang mungkin muncul di pihak musuh. Bahaya sebenarnya adalah di sana, bukan? Belum selesai bergumang, staf berkata, bagaimana dengan sistem pertahanan terpadu? Staf lain menjawab, kami kalah jumlah. 80% robot pertahanan telah dihancurkan. Kita lanjutkan kembali gumangan Suiko. Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Menurutku, di sini adalah yang paling berbahaya. Panel pindah ke proyek pembangunan. Di sana juga tak luput dari serangan para robot. Terlihat para robot hancur berserakan karena dihajar oleh Garo. Meskipun sambil kerja membawa besi berat, ia masih dengan mudah mengalahkan robot yang menyerang. Sampai-sampai tindakan Garo itu mendapat pujian dari mandornya. Orang baru yang bergabung hari ini sungguh luar biasa. Dia mengalahkan robot sambil membawa material dengan tangan kosong ya. Rencana pembangunannya sendiri mungkin harus dikerjakan ulang sekarang. Tak berselang lama Garo melihat gelombang kedua dengan musuh yang terbang. Ia melirik dan berkata, lebih banyak yang baru, pahlawan, kau terlalu lambat. Bahkan dengan jumlah orang sebanyak itu, masih ada kekurangan tenaga kerja. Di saat dia melirik robot terbang itu, ia merasakan ada yang akan menyerang dirinya dengan mengatakan, bunuh daftar nomor 14 mantan pemburu pahlawan Garo. Aku adalah Machin God Magne Sauza. Tuan, aku membutuhkan mayatmu. Maaf mengganggu pekerjaanmu, tapi aku akan membawamu pergi. Mendengar ancaman itu, Garo tak bergeming sama sekali. Dengan tenang ia melesat menyerang robot itu dengan teknik bela dirinya. Alhasil robot itu hancur lebur seperti tape. Brengsek, apapun yang kulakukan, selalu saja ada yang menghalangi. Aku ingin menunjukkan kepada kalian betapa mudahnya jika segala sesuatu di dunia ini dapat diselesaikan hanya dengan bertarung. Kau tidak berharga sebungkas sampah yang bahkan tidak bisa mengeluarkan darah atau merasakan sakit. Apa yang sedang terjadi? Apakah masyarakat beradab kita akan segera berakhir? Kata Garo sambil melanjutkan pekerjaannya. Melihat Garo terus bekerja, sang mandor berkata, kenapa kau mencoba kerja, nak? Tidak ada pekerjaan hari ini. Kita akan ke tempat penampungan. Panel pindah kembali. Kali ini diperlihatkan seorang anak dan nenek mencoba mencari perlindungan. Dengan panik sang anak berkata, nenek, cepatlah, berjalan lebih cepat. Berlari nenek, setidaknya melompat. Lalu sang nenek menanggapi, lutut dan punggung nenek sudah tidak mampu. Sang anak berkata kembali, tidak, mereka tidak melampaui batasmu. Saat hidupmu dalam bahaya, larilah dan berikan semua yang kau punya. Kita hampir sampai di tempat penampungan. Mendengar perkataan anak itu, sang nenek menegaskan, Chan, jika sesuatu yang menakutkan datang, lupakan nenek dan larilah, oke? Kumohon. Namun sang anak menjawab, tidak, aku tidak akan lari. Mengapa tidak ada orang yang datang membantu? Di mana para pahlawannya? Nenek menjawab mereka akan datang. Sang anak dengan panik terus berkata, di mana pahlawan kelas S? Bagaimana dengan para Neo Leader? Apa yang akan kita lakukan jika tempat perlindungan diserang? Sang nenek menjawab, mereka pasti menyelamatkannya. Mereka akan datang. Jadi jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Tak berselang lama mereka dikepung oleh para robot. Dengan ketakutan sambil melihat mainan di hadapannya, ia berkata, jika itu manusia kumbang rusa, dia akan datang untuk membantu anak manapun yang menangis. Benarkan nenek? Sang nenek berteriak, Chan, lari.
Po tetap tak mau berlari meninggalkan neneknya. Dengan sedikit keberanian, Po menyuruh robot itu menjauh. Lalu datanglah seorang pahlawan yang berubah menyerupai mainan yang dibawa Po untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah para robot dihabisi, Po senang sembari menangis melihat pahlawan di hadapannya. Dia nyata, manusia kumbang rusa itu nyata, semua pahlawan buku bergambar itu nyata, pahlawan sejati. Lalu pahlawan kumbang mengusap kepalanya sambil berkata, "Kaulah yang menjadi pahlawan. Jika kau ingin bertemu dengan yang asli, kau harus menjadi hal yang nyata. Kau harus terus menjadi lebih kuat." Po menjawab, "Siap." Setelah itu pahlawan kumbang menyuruh mereka segera pergi ke tempat penampungan dengan hati-hati. Di saat menjauh terlihat aura mengerikan muncul dari pahlawan kumbang itu yang akan kembali ke wujud semulanya. Di lain sisi dari atas gedung, pasukan Neo Bubbly Boys melihat siapa sebenarnya pahlawan kumbang itu, yang ternyata itu adalah Amaimas. Setelah itu mereka berkata, "Apakah kau melihat itu?" "Ya, jelas." Hei, kekuatan mimikri itu tidak salah lagi. Kami terlalu beruntung bisa menemukan penemuan ajaib di tempat seperti ini. Kami siap. Aku tidak bisa berhenti gemetar karena gembira. Baby Gazza meninggalkan kami, anggota kami, dan pergi sendirian. Tapi itu benar-benar sempurna. Panggung telah disiapkan bagi kita untuk dilahirkan sebagai superstar baru. Bajingan itu masih melakukan aktivitas pahlawan palsunya. Apakah dia akan mencoba kembali dengan kesempatan pertama yang didapatkannya? Kami memergokinya sedang menipu seorang anak kecil. Hukuman mati dikonfirmasi. Dia pikir dia bisa mengubah penampilannya dan mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar, bukan? Dasar monster sialan. Kau benar-benar mengerikan. Kami, Neo Bubbly Boy idola era baru, akan memburumu, monster mimikri X Amaimas, kata mereka yang akan menyerang Amaimas. Namun sebelum mereka menyerang, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.